Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Siang ini, Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata. Karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian, Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10 antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah. Ditambah lagi, cuaca pada saat itu panas. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. B. Meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. D. Antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. E. Menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang orientasi pada orang lain, indikator kepedulian terhadap orang lain, tidak acuh tak acuh, mempunyai empati. Dapat Anda lakukan dengan cara bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik. Urutan jawaban yang tepat adalah C, A, D, E, B dengan nilai sebagai berikut. Jadi jawaban yang tepat adalah C, bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Contoh soal nomor 2. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Bagaimana Anda mengatasinya? A. Bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. C. Membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. D. Mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kemampuan belajar berkelanjutan, indikator gemar membaca dan terus menimba ilmu, berpikiran maju, dan punya tekad untuk berkembang dan suka tantangan. Dari persoalan di atas, opsi B yang paling tepat langsung action menunjukkan kita orang yang mampu bekerja berkelanjutan. Urutan jawaban yang tepat adalah B, D, C, A, E dengan nilai sebagai berikut. Jadi jawaban yang tepat adalah B, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Contoh soal nomor 3. Anda merupakan karyawan baru pada sebuah perusahaan. Karena masih dalam masa percobaan, gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi, setiap minggunya pacar Anda sering mengajak untuk nonton. Kondisi ini diperburuk lagi. Anda termasuk orang yang lumayan boros, sehingga terkadang pengeluaran Anda lebih besar dari pemasukannya. Sikap Anda: A. Berusaha sekuat tenaga untuk berhemat agar gaji cukup untuk tiap bulan. B. Mengurangi aktivitas nonton bersama pacar Anda dan nonton televisi saja yang murah. C. Menghemat pengeluaran dan membeli hal yang dibutuhkan saja. D. Membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. E. Berhemat dan menabung setiap habis gajian. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kemampuan mengendalikan diri, indikator kesadaran diri dengan keadaan, sikap dewasa, dan mengambil tindakan yang diyakini kebenaran untuk mencegah hal yang tidak diinginkan muncul, dengan mengontrol keuangan atau membuat perencanaan dengan baik, sehingga tidak besar pasak dari tiang, sehingga manajemen keuangan Anda bagus. Urutan jawaban yang tepat adalah D, E, C, A, B, dengan nilai sebagai berikut. Jadi jawaban yang tepat adalah D, membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. Contoh soal nomor 4. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi, suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini, Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda: A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang, dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. E.
meminta maaf, dan melapor ke pihak berwenang. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri. Indikator tidak mudah terpecah antara prinsip, sikap dan perbuatan, dan komitmen. Orang tua telah melakukan kecurangan. Opsi jawaban yang paling tepat adalah C. Mengakui kecurangan tersebut dan menunggu keputusan selanjutnya, menunjukkan Anda orang yang bertanggung jawab dan punya prinsip. Urutan jawaban yang tepat adalah C, B, E, D, A, dengan nilai sebagai berikut. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Contoh soal nomor 5. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. D. Memvideo dan foto, selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. E. Menelepon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kemampuan mengendalikan diri, indikator kesadaran diri, untuk melakukan tindakan yang diyakini kebenarannya untuk edukasi. Opsi C adalah yang paling benar. Dengan hal tersebut, Anda menunjukkan bahwa Anda orang yang memiliki kesadaran diri untuk solusi dari masalah yang ada untuk edukasi. Urutan jawaban yang tepat adalah C, E, D, A, B, dengan nilai sebagai berikut. Jadi jawaban yang tepat adalah C, memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Contoh soal nomor 6. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda. A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur massal, biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia. E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang orientasi pada pelayanan. Indikator memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan, tapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Permasalahan ingin meningkatkan pelayanan. Opsi D adalah opsi yang paling mungkin, dengan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui dan lansia, agar merasa nyaman pada saat perjalanan. Urutan jawaban yang tepat adalah D, E, C, B, A, dengan nilai sebagai berikut. Jadi jawaban yang tepat adalah D, memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia. Contoh soal nomor 7. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain. Mereka merasa kebingungan dan mereka semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda. A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut, lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang jejaring kerja dan kemitraan. Ada tugas yang belum dipahami oleh tim. Di sini, kita dituntut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim kita.
untuk mencari langkah paling efektif dan efisien agar tujuan tercapai. Urutan jawaban yang paling tepat adalah D, B, A, C, E dengan nilai sebagai berikut. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Contoh soal nomor 8. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda: A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran sedang ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang profesionalisme saat bekerja, indikator tanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus didahulukan, komitmen terhadap profesi. Jadi, tetap harus fokus pada pekerjaan Anda. Saudara Anda bisa naik angkutan umum dan sifatnya tidak yang terlalu penting. Urutan jawaban yang tepat adalah C, D, E, B, A dengan nilai sebagai berikut. Jadi jawabannya tepat adalah C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Contoh soal nomor 9. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas di luar negeri. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti. Namun, setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda berkali-kali, mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan. Sedangkan, Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Sikap Anda: A. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat Anda untuk berwirausaha. B. Meminta orang tua mau mendukung keinginan Anda. C. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. D. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukai dan sesuai passion Anda. E. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang semangat berprestasi, indikator mau mencoba hal-hal baru untuk kemajuan, giat dan tekun, serta semangat untuk memantapkan diri dan fokus, maka sukses akan menghampiri. Urutan jawaban yang tepat adalah E, D, C, B, A dengan nilai sebagai berikut. Jadi jawabannya tepat adalah E, memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Contoh soal nomor 10. Anda merupakan seorang waiters pada sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika tadi dia minta agar menu yang dia pesan dibikin tidak pedas sama sekali. Sikap Anda: A. Meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan. B. Minta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. C. Melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. D. Minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. E. Minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang orientasi pada pelayanan, indikator cepat tanggap terhadap keinginan pelanggan, dan melayani dengan baik sesuai dengan kapasitas, tugas dan tanggung jawab Anda. Urutan jawabannya tepat adalah D, E, C, B, A dengan nilai sebagai berikut. Jadi jawabannya tepat adalah D, minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe